Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan dalam mata kuliah Fikih Keluarga. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai nikah mut'ah, nikah siri, dan pernikahan di bawah umur. Oke, sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Siti Maryanti sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya yaitu Nisa Aulia sebagai pemateri kedua dan pemateri ketiga yaitu Saudari Rizkiana Maldini. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Kita akan membahas mengenai nikah mut'ah. Oke, dari nikah mut'ah yaitu nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu dan otomatis akan putus setelah batas waktu tersebut tanpa harus ada cerai dari suami, juga tidak ada waris mewarisi. Disebut juga pernikahan sementara dan batas waktunya disebutkan dalam akad. Jika batas waktunya tidak disebutkan dalam akad, maka hukumnya bukan nikah mut'ah. Menurut Syahid Sabik, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan atau ajal dan besarnya mahar atau mas kawin yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya izin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak. Mut'ah seiring merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terkait pernikahan, gadis, janda cerai, atau janda karena ditinggal mati. Jangka waktu perjanjian pernikahan atau ajal dan jumlah imbalan atau ajr yang diberikan kepada istri sementara haruslah spesifik. Pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu 1 jam atau 99 tahun. Selanjutnya, hukum nikah mut'ah dalam agama Islam. Semua ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pada awal Islam dibolehkan. Namun berkaitan dengan apakah kemudian kebolehannya dinaskan atau dihapus sehingga akhirnya mut'ah diharamkan. Terdapat perselisihan antara Sunni dan Syiah dalam hal ini. Perselisihan tersebut berasal dari pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan mut'ah di dalam hukum Islam atau fikih. Nikah mut'ah selanjutnya disebut kawin kontrak, menjadi ajang perdebatan yang seru. Perdebatan ini menyisihkan dua kelompok besar, jumhur mayoritas ulama dan Syiah. Jumhur ulama bersikeras mentidakbolehkan kawin kontrak. Sebaliknya, Syiah bersikukuh membolehkannya. Masing-masing menghidangkan seabrek hujah untuk mendukung pendapatnya. Ujung-ujungnya, kedua kubu ini tampaknya tidak bias berdamai. Syiah tetap melanggang dan bahkan terus mengkonstruksi bangunan kebolehan wanita kontrak menjadi bentuk yang siap pakai. Sementara jumhur tetap otot mengharamkan kawin kontrak. Kata mereka, kawin kontrak adalah bentuk pelampiasan nafsu, pelarian dari tanggung jawab, memberi nafkah dan mengurus anak, dan peniadaan tawarus atau saling mewaris yang menjadi konstruksi legal dari perkawinan. Mereka mengancam kawin kontrak karena menurut mereka kawin kontrak adalah perzinaan terselubung. Untuk mendukung pendapat ini, dirunutlah kemudian deretan argumentasi nakli, mulai dari kalim tidak satu pun
klaim satupun ayat Al-Quran yang melegalisasi kawin kontrak, hingga sikap tegas mereka yang melibas dalil ayat Al-Quran dan hadis. Kubu yang membolehkan kawin kontrak dengan perangkat nas, mereka bersikeras kalaupun ada ayat Al-Quran dan hadis yang membolehkan kawin kontrak, semuanya telah dibatalkan, dinaskan keberlakuannya, bahkan hingga hari kiamat tiba. Sekian dari pemaparan materi nikah mut'ah. Dilanjut untuk pemateri yang kedua, yaitu saudari Nisa Aulia yang akan menjelaskan nikah siri. Materi yang kedua adalah nikah siri dan hukumnya dalam agama Islam. Siri yang berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi nikah siri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah atau yang biasa disebut KUA. Atau kata lain, nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Nikah siri juga disebut pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Selain itu, nikah siri disebut juga pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri. Atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan. Tetapi jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah tersebut yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau mas kawin, dan yang terakhir adanya ijab kabul atau akad. Saya Rizkyana Maldini yang akan melanjutkan memaparkan mengenai pernikahan di bawah umur dan hukumnya dalam agama Islam. Pernikahan di bawah umur menurut agama Islam adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balik atau belum dapat menstruasi bagi seorang perempuan. Pernikahan di bawah umur atau yang lebih sering didengar yaitu pernikahan dini bukan hanya umurnya yang belum bisa dikatakan matang, tetapi aspek jasmani dan rohani dalam berumah tangga juga tidak dapat dikatakan secara matang. Aspek jasmani dan rohani itu meliputi kesehatan, biologis, mental, dan juga spiritual. Dalam hukum Islam, pernikahan di bawah umur digolongkan sebagai pernikahan yang mubah atau boleh-boleh saja. Mengapa demikian? Karena dalam aturan Islam atau sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis, tidak ada yang spesifik melarang adanya pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para fuqaha telah menjawab tentang hukum perkawinan di bawah umur dan dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pandangan jumhur fuqaha. Pandangan jumhur fuqaha mengatakan bahwa membolehkan pernikahan di bawah umur.
Walaupun dibolehkan adanya pernikahan di bawah umur, tetapi tidak sama dengan membolehkan adanya hubungan badan. Mengapa demikian? Karena jika hubungan badan yang terjadi antara dua orang tetapi mengakibatkan adanya gahar atau kerugian bagi salah satu maupun kedua mempelai, maka hal itu terlarang, baik pernikahan ini dilaksanakan secara usia di bawah umur maupun pada usia dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Beliau menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Kemudian pandangan yang ketiga menurut Ibnu Hazm. Beliau memilah bahwa antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil itu berbeda. Perkawinan anak kecil bagi seorang laki-laki itu dilarang, tetapi perkawinan bagi anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, itu dibolehkan. Argumen ini dijadikan landasan atas zahir hadis perkawinan Aisyah dengan Nabi SAW. Meskipun perkawinan di bawah umur ini dibolehkan bagi anak perempuan, akan tetapi kita juga harus melihat tentang kompilasi hukum Islam yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Perkawinan dalam batasan nikah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi di dalam fikih tidak dijelaskan batasan umur berapa anak perempuan maupun laki-laki untuk menikah, hanya saja dijelaskan mengenai masalah balik bagi anak laki-laki dan juga perempuan. Apabila kita merujuk pada perkawinan Nabi, maka perkawinannya akan dianggap kawin di bawah umur. Walaupun Al-Quran dan fikih tidak memberikan batasan, maka kita juga perlu mempertimbangkan beberapa dampak dan faktor yang terjadi agar keluarga kita selalu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Demikian presentasi dari kelompok 9 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.